Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mulya Permana, NPM 1857051011 dari kelas A, akan mengerjakan tugas desain analisis dan algoritma. Di sini ada slide pertemuan keempat tentang recurrence, ada pendahuluan. Di pendahuluan ini nanti ada isinya pengertian, contoh, dan lain-lain. Lalu ada metode substitusi, metode pohon rekursi, dan metode master. Pertama itu ada penemu fungsi rekursif yaitu Rosa Peter, lahir di Hungari Februari 17, 1905 dan meninggal pada Februari tanggal 16, 1977. Pendahuluan. Ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Dalam kasus ini mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Ini dinamakan sebagai proses rekursif. Kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi secara rekursif. Langkah-langkah mendefinisikan barisan secara rekursif. Langkah baris, spesifikasi anggota awal. Lalu yang kedua adalah langkah rekursif, yaitu memberikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif. Berikan definisi rekursif dari AN sama dengan R pangkat N, dengan R elemen dari N dan R tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif. Solusinya yaitu, pertama kita definisikan A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1, dan A N plus 1 sama dengan R kali AN. Untuk N itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif. Ada diulang lagi. Ini contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 elemen dari S, X plus Y elemen dari S jika X elemen S dan Y elemen S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Sini ada bukti, misalkan A himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S harus ditunjukkan A subset S dan S subset dari A. Bagian 1 akan dibuktikan A subset S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S menggunakan induksi matematika. Misalkan Pn proposisi 3n anggota S dan langkah basis P1 benar karena 3 elemen S. Langkah induktif, asumsikan PK benar yaitu 3K elemen S akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar yaitu 3K plus 1 elemen S. Karena 3K elemen S dan 3 elemen S berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3 sama dengan 3K plus 1 juga ada di S. Lalu konklusi, jadi setiap bilangan bulat positif habis dibagi 3 ada di S. Kesimpulan dari bagian 1 adalah A subset S. Bagian 2 akan ditunjukkan S subset A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Langkah basis akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A karena 3 habis dibagi 3 maka 3 elemen dari A. Langkah rekursif akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X plus Y elemen A jika X, Y elemen S yang diasumsikan diasumsikan elemen A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3X dan 3Y akibatnya 3X plus Y. Kesimpulan dari bagian 2 adalah S subset A. Jadi secara keseluruhan berlaku A sama dengan S. Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Langkah basis, tentukan nilai fungsi pada saat 0. Langkah rekursif, berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Lanjut, di sini ada contoh fungsi yang didefinisikan secara rekursif. F0 sama dengan 3, Fn plus 1 sama dengan 2Fn plus 3. Maka F0 ini kan sama dengan 3, F1 sama dengan 2F0 plus 3. Jadi di sininya 2 dikali 3 plus 3 sama dengan 9. Lalu di F2 ini 2 F1 plus 3. Jadi 2 dikali 9 karena F1 itu sama dengan 9 plus 3 sama dengan 21. F3 sama dengan 2F2. 2 dikali F2 plus 3. Jadi 2 dikali 21. F2 itu 21 tambah 3 sama dengan 45. Lalu terakhir F4 sama dengan 2F kali 3 plus 3.
F3 ini 45, jadi 2 kali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Lalu ada bilangan Fibonacci, F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Fn sama dengan Fn min 1 plus Fn min 2, N 2, 3, 4, dan seterusnya. Sini bisa dilihat F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan F1 plus F0 sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1, F3 sama dengan F2 plus F1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Sampai F6 sama dengan F5 plus F4 sama dengan 5 plus 3 sama dengan 8. Pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi rekurens dari jumlah pasangan setelah N bulan, bila tidak ada kelinci yang mati. Populasi kelinci, bulan 0 itu 1 pasang, bulan 1 1 pasang, bulan 2 1 tambah 1 pasang, bulan 3 2 ditambah 1 pasang, bulan 4 3 pasang plus 2 pasang. Sampai bulan N itu bulan N-1 plus bulan N-2 pasang. Solusi, misalkan Fn jumlah pasangan kelinci setelah N bulan, maka F1 sama dengan 1, F1 sama dengan 1. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya, yaitu pada Fn-1, dengan jumlah pasangan yang baru lahir, Fn-2. Jadi, Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Solusinya seperti ini, dengan cara ini. Disebut golden ratio. Komputasi rekursif, sini ada contoh kodenya atau sintaksnya. Lalu ada komputasi iteratif. Ini contoh sintaksnya juga. Selanjutnya, relasi rekursif atau recurrence. Definisinya, relasi recurrence untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1, sampai AN-1 untuk semua N dengan N lebih besar sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulat non-negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari recurrence ini bila AN memenuhi relasi recurrence. Penyelesaian relasi rekursif. Sini yang pertama ada metode substitusi dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Lalu yang kedua ada metode pohon rekursif dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan kemudian diselesaikan. Dan terakhir ada metode master. Digunakan untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan A kali T kali N per B plus Fn. Yang pertama ada metode substitusi, diketahui T1 sama dengan 1 dengan Tn sama dengan T dikali N per 2 plus akar N. Buktikan bahwa Tn sama dengan 0 kali akar N. Di sini ada Tn sama dengan T dikali N per 2 plus akar N, sama dengan T dikali N per 4 sama dengan akar N per 2 plus N. Sama dengan sini, lalu Tn pangkat Tn per 2 pangkat I plus akar N per 2I min 1 plus akar N. Buat tebakan Tn sama dengan O kali akar N, berarti Tn lebih kecil sama dengan C akar N. Lalu ada bukti dengan induksi matematika, basis induksinya N sama dengan 1, C sama dengan 4, T1 sama dengan 1 lebih kecil sama dengan C akar 1, C lebih dari 0. Langkah induksinya, Tn sama dengan T kali N per 2 plus akar N lebih kecil sama dengan C kali akar N per 2 plus N plus akar N, sama dengan akar N dikali C per akar 2 plus 1 lebih kecil sama dengan C akar N. Lalu C per akar 2 plus 1 lebih kecil sama dengan C benar untuk C sama dengan 4. Lalu di sini juga ada bukti yang lain. Ini adalah penyelesaian Tn sama dengan 2T dikali N per 2 plus N. Misalnya digunakan tebakan O dikali N log N. Tn sama dengan 2T dikali N per 2 plus N. T1 sama dengan 1. Tn lebih kecil dari 2
dikali C kali N per 2 log N per 2 plus N. Lalu hasilnya seperti ini, yang mana berlaku untuk C lebih besar sama dengan 1. Dalam metode iterasi atau rekursif, metode iterasi tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta merepresentasikan dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Contoh, tentukan Tn bila T1 sama dengan 1, Tn sama dengan T kali N min 1 plus 1 per N. Jawab bila bentuk rekursif diuraikan, seperti ini. Lalu sini ada contoh Tn sama dengan 3T dikali N per 4 plus N. Bila bentuk rekursifnya diuraikan itu menjadi seperti ini. Yang mana suku ke I berbentuk 3 pangkat I kali N per 4 pangkat I. Oleh karena N berkurang sebesar 4 pada setiap iterasi, maka proses berlangsung sampai log 4N. Sampai log 4N langkah. Lalu selanjutnya ada menara Hanoi. Merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Perancis, Edward Lucas, pada abad 19. Terdapat menara dengan 3 tiang untuk meletakkan sejumlah disk berukuran berbeda. Awalnya semua disk terletak secara terurut pada tiang pertama dengan disk terbesar paling bawah. Aturannya, satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Tujuannya yaitu memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar di urutan paling bawah. Misalkan Hn, banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan N disk dalam masalah menara Hanoi. Kita mulai dengan N disk pada tiang 1. Kita dapat memindahkan N-1 disk paling atas dengan mengikuti aturan ke tiang 3 dalam Hn-1 langkah. Kemudian dengan menggunakan 1 langkah, kita bisa memindahkan disk terbesar ke tiang 2. Selanjutnya pindahkan N-1 disk dari tiang 3 ke tiang 2 dengan mengikuti aturan dalam Hn-1 langkah. Dengan demikian kita telah memecahkan puzzle dengan banyak langkah, yang mendapatkan Hn sama dengan 2H, N-1 plus 1 dan H1 sama dengan 1. Untuk mencari solusinya, dilakukan proses iteratif seperti ini. Jadi untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64 min 1. Hasilnya ini. Ini ada contoh Tn sama dengan Atn per 4 plus N. Yang mana kalau A-nya sama dengan 3 itu hasilnya ini, A-nya sama dengan 4 hasilnya ini, A sama dengan 5 hasilnya ini. Di sini digambarkan seperti ini, saat A sama dengan 3, maka dia akan, sini ada 3 kali N per 4, sini ada N per 4, N per 4 nya itu di sini ada 3, jadi sama aja kayak 3N per 4. Lalu di sini ada 9N per 16, di sini N per 16, N per 16 ini ada 9. Lalu yang kedua ini saat A sama dengan 4 itu seperti tadi. Lalu saat A sama dengan 5, sini 5N per 4, N per 4 nya ada 5, dan N per 16 nya ada 25 di sini. Lalu ada metode master. Metode master menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan At dikali N per B plus Fn, dengan A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar 1 adalah konstanta, dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master perlu diingat 3 kasus. Namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Di sini ada Tn sama dengan At, N per B plus Fn. A lebih besar sama dengan 1, B lebih dari 1, seperti ini. Gunakan metode master untuk menentukan Tn sama dengan omega bila Tn sama dengan 7T dikali N per 2 plus N kuadrat. Solusinya ada di sini. Lalu ada
Gunakan metode master untuk menentukan Tn sama dengan omega bila Tn sama dengan 4T kali N per 2 plus N kuadrat. Solusinya di sini. Lalu ini juga contoh-contoh lainnya. Lalu di sini saya akan di sini ada contoh soal yang saya dapat dari anisamerdeka.wordpress.com. Di sini diketahui suatu barisan C0, C1, C2, dan seterusnya didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Untuk semua bilangan bulat K lebih besar sama dengan 2, CK sama dengan CK min 1 plus K dikali CK min 2 plus 1 dengan kondisi awal C0 sama dengan 1, C1 sama dengan 2, ditanya hitunglah C5. Sini ada pilihan jawabannya, dan jawabannya itu C5-nya sama dengan 94. Pembahasannya ada di sini. Oleh karena barisan didefinisikan secara rekursif, maka C5 tidak bisa dihitung secara langsung, tetapi harus terlebih dahulu menghitung C2, C3, dan C4. Jadi gak bisa langsung ditemuin C5-nya berapa, itu harus dihitung dulu. Di sini ada C2. C2 itu adalah C1 plus 2 dikali C0 plus 1. Seperti rumus yang ini. Ya jadi tadi ini pakai rumus ini, C2 sama dengan C1 plus 2 dikali C0 plus 1. Jadi rumusnya itu ketika kita nyari C2 itu di sini ada C1 itu dari C2-nya dikurang 1. Jadi C2 itu kalau dikurang 1 jadi C1 dan yang ini min 2-nya. Jadi C sebelumnya gitu. Jadi C1 lalu C0 ini C2 sebelumnya plus 1. Yang jadi C1 ini kan 2. Jadi 2 plus 2 dikali 1 plus 1 sama dengan 5. Lalu C3 ini seperti tadi cuma jadi C2 plus 3 kali C1 plus 1 sama dengan 5 plus 3 kali 2 plus 1 sama dengan 12. Lalu C4, C3 ditambah 4 kali C2 plus 1 sama dengan 12 ditambah 4 kali 5 ditambah 1 sama dengan 33. Dan yang terakhir yaitu kita mencari C5-nya sama dengan C4 plus 5 kali C3 tambah 1 sama dengan 33 ditambah 5 kali 12 tambah 1 yang hasilnya itu 94. Jadi jawabannya yang ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.